Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan Engkau, ya Allah yang Maha Kuasa, yang memberkati kami senantiasa, menyertai kami di setiap langkah kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan menolong, menuntun kami ketika kami merenungkan, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dari dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Allah memenuhi langit dan bumi. Mengutip satu perkataan dari diskusi dengan seorang anak sekolah minggu. Anak tersebut mengatakan bahwa hanya di gerejalah tempat Tuhan Yesus berada. Anak tersebut mengatakan, itulah sebabnya saya senang sekali datang ke gereja Inang, bisa berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kalau di luar, orang-orang sering tidak menjaga sikapnya, cakap kotor, berbohong, dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tapi kalau di gereja, dia bisa menjadi baik, sopan, dan ramah. Pada zaman Yeremia, orang-orang yang mengaku berbicara bagi Allah sering sekali salah karena menggambarkan kealahan yang mereka anggap terbatas hanya di lokasi tertentu, seperti Allah bangsa-bangsa lain. Para Allah mereka seringkali mempunyai kepentingan terbatas dan pengetahuan yang sempit. Allah menyatakan kemahahadirannya dengan sebuah pertanyaan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Kita membuat kesalahan yang sama dengan yang dibuat oleh orang-orang yang membatasi keberadaan Allah apabila kita menganggap Allah tidak mengetahui atau peduli dengan situasi dalam hidup kita, atau apabila kita meragukan kemampuannya menangani hal-hal di luar kendali kita. Pembatasan terhadap tempat di mana Tuhan berada datangnya dari sisi cara berpikir manusia. Seolah-olah selain dari tempat di mana dia berada, manusia dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Seolah-olah manusia dapat menyembunyikan sesuatu dari hadapan Tuhan. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang memenuhi langit dan bumi, yang artinya tidak ada yang dapat lari dari hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Semuanya tampak jelas. Mungkin kita dapat menyembunyikan sesuatu dari sesama kita, misalnya kesalahan-kesalahan kita, tetapi di hadapan Allah kita tidak dapat menyembunyikan apapun. Seberat apapun pergumulan dan kesulitan yang sedang kita hadapi, mungkin kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengetahui jelas apa yang sedang kita pergumulkan. Dia peduli, dia mengetahui bagaimana solusi dalam menghadapi semua kesulitan hidup ini. Dia adalah sumber kekuatan dan kebijaksanaan bagi kita untuk menghadapi pergumulan itu. Tetapi, apakah kita mau datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya dengan penuh kepercayaan bahwa Allah memenuhi langit dan bumi ini, bahwa Dia berkuasa dan mampu menolong kita dalam menghadapi kesulitan itu? Sahabat yang diberkati Tuhan, berhentilah bersembunyi dari hadapan Tuhan. Nyatakanlah segala apa yang ada di dalam hatimu kepada Tuhan. Tidak ada gunanya bersembunyi, menutup-nutupi pergumulan, kesulitan hidup, kesalahan, bahkan kesuksesan di hadapan Tuhan. Sedalam apapun kita menyembunyikannya, Allah ada di sana. Manusia tidak dapat membatasi keberadaan Allah yang kita sembah. Jika pemahaman dari seorang anak sekolah minggu yang saya ceritakan di atas demikian,
itu penilaiannya terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, terhadap apa yang dilihatnya. Sejatinya, Allah yang kita sembah hadir di segala tempat, memenuhi segala tempat, yang artinya juga bahwa kita harus menjaga sikap dan tingkah laku kita sesuai dengan kehendak Tuhan di segala tempat dan keadaan. Bukan karena di gereja maka kita menjadi baik, tetapi di segala tempat kita percaya Allah Maha Hadir dan senantiasa menolong kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya kasih Kristus memenuhi kehidupan saudara dan percaya sepenuhnya kepada Allah yang memenuhi langit dan bumi. Dialah yang mengendalikan kehidupan kita sesuai kehendak-Nya dan untuk kebaikan kita. Biarlah melalui kehidupan kita, orang di sekitar kita mengetahui kemahahadiran Allah yang kita sembah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang ada di segala tempat, dan yang peduli terhadap apa yang kami alami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa merasakan, untuk bisa menghidupi, bahwa Engkau senantiasa berada di dalam setiap keadaan kehidupan kami, dan peduli kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.